Shalom, Tuhan memberkati. Allah sudah mempersiapkan cara. Jadi kalau kita lihat acaranya, kita ikuti semuanya, Allah sudah berikan kekuatan untuk menghadapi berbagai macam kegelisahan hidup. Kami mau lebih lagi menikmati kasih-Mu lewat firman-Mu Tuhan, yang selalu dan selalu menolong kami. Kau selalu mendengar doa dan selalu menjawab doa-doa kami. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Meski tak selalu Tuhan menjawab doa-doa kami, Kau tetap memelihara kami Tuhan. Shalom, shalom teman-teman dari GBS Haleluya Palur. Mari sebelum kita mengadakan ibadah online pada sore hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, dengan nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Tuhan, lindungi jemaat-Mu Tuhan, dan lindungi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Untuk sore hari ini kita mengadakan ibadah online. Begitu juga untuk pemimpin pujian serta pembawa musik. Kiranya Engkau persatukan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pembawa firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa untuk kru yang mengikuti ibadah online hari ini. Kiranya Engkau juga sehatkan, kuatkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk ibadah online sore hari ini. Kiranya Engkau sertai mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kiranya lawatan Tuhan, kasih Tuhan menyertai saudara semuanya. Bertemu lagi dalam ibadah online malam hari ini. Kita mau belajar firman Tuhan dalam ibadah pendalaman Alkitab malam hari ini. Sebelumnya kita mau masuk memuji dan menyembah Dia. Kami percaya Tuhan, sungguh indah kasih-Mu bagi kami. Kami memuji dengan segenap hati kami, meninggikan-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Kau berharga bagi kami Tuhan. Katakan sungguh indah, Kau besar bagi kami Tuhan. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
lagi darimu Tuhan. Kemanakah aku dapat Kami akan kembali kepadamu Tuhan. menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan, sungguh besar kau Tuhan. sungguh besar Pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh, indah, sungguh indah kau Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sirlaya lama sih, ira lama sih, ira lama sih, kira lama sih. Sungguh, sungguh indah, sungguh besar Engkau Tuhan. buat kasih setia, Sungguh besar bagiku pengorbananmu Tuhan. Haleluya. terima kasih, Hirinaya lama se, Hiria lama se, lama ya lama saudaraku. Ku sembah kau Tuhan, ku sanjung kau Tuhan. Siralalamas, Utikaralamas, Sandaralamas. Glory, haleluya Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah.
sebab kasih-Mu luar biasa bagi kami. Kami mau lebih lagi bersorak bagi Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu. Jemaat Tuhan yang mau lebih lagi bersorak bagi Dia, katakan sama-sama amin. Puji nama Tuhan. Biarlah langit dan bumi memuji dan menyembah Tuhan. Semua yang bernafas memuji Dia selama-lamanya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan Haleluya. bumi Pujilah Tuhan. sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, Sembah sujud di hadapannya. Pujilah Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Pujilah Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, amin, Haleluya. amin. Langit dan bumi pujilah Dia. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, Sembah sujud di hadapannya. Ku puji Kau Tuhan. ku puji, Haleluya. ku sembah, ku puji, ku sembah Haleluya. Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Angkat tangan, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. amin, haleluya, Amin. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Amin.
Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati kasih-Mu lewat firman-Mu Tuhan, yang selalu dan selalu menolong kami. Kau selalu mendengar doa dan selalu menjawab doa-doa kami. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Meski tak selalu Tuhan menjawab doa-doa kami, Kau tetap memelihara kami Tuhan. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Haleluya Tuhan. Meski Kau tak selalu menjawab doa kami Tuhan, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan Kau menjawab doa kami, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus Kau mendengar Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
jadikan semua, bukan melihat, Dia jadikan semua. Shalom, selamat sore sahabat-sahabat ibadah online, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, dan juga jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau beri kesempatan pada kami untuk belajar tentang firman-Mu. Maka Tuhan, Roh Kudus-Mu Kau curahkan, hati kami buka, biar taburan benih firman Tuhan ini dapat tumbuh di dalam tutur kata kami, di dalam perbuatan kami, sehingga kami menjadi murid-murid-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mari kita satukan hati. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita harus hidup tabah. Kenapa harus hidup tabah? Wah, masalahnya banyak. Ya, kalau kita tidak tabah, kita akan kacau di dalam menghadapi hidup ini. Nah, tabah itu apa? Tabah itu suasana hati. Ya, berani, suasana hati yang kuat, suasana hati yang percaya, suasana hati yang tidak gampang goyah. Itu tabah. Nah, contohnya kalau kita kehilangan seseorang yang kita cintai, dia dipanggil Tuhan, teman-teman kita selalu mengatakan yang tabah ya. Lah tabah ya apa? Ya, yaitu tadi. Tabah itu suasana hati yang berani, suasana hati yang ikhlas, suasana hati yang tidak gampang putus asa, suasana hati yang campur aduk jadi satu, sehingga menjadi satu kata tabah. Nah, firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa kita harus tabah dalam 2 Korintus 5 ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengajak kita, mengajarkan kepada kita memiliki kesadaran bahwa ketabahan hati ini harus selalu kita pegang dalam menghadapi segala situasi. Ya. Kenapa Rasul Paulus mengajarkan kita ini masih di kemah? Di kemah itu kita harus sukacita. Dan sukacita itu harus dikembangkan. Padahal di kemah itu kita harus menghadapi kenyataan hidup yang berbeda dengan yang diharapkan. Satu contoh, di kemah ada kasur, tapi kasurnya beda dengan kasur yang ada di rumah. Di tenda itu juga ada alat-alat untuk masak. Tetapi alat-alat untuk masaknya ini berbeda dengan alat-alat masak yang ada di rumah. Menghadapi perbedaan ini, kadang-kadang suasana hati, kadang-kadang suasana pikiran, ini ada keluhan, ada ketidaknyamanan. Padahal kita sudah diajarkan hidup itu harus sukacita. Lalu pikiran kita
yang sudah teracuni dengan pikiran-pikiran lama kita, pikiran-pikiran bisikan setan yang mengatakan bagaimana mau sukacita. Wong kenyataannya hidupnya seperti ini. Nah, tapi tenang. Allah sudah mempersiapkan cara. Jadi kalau kita lihat acaranya, kita ikuti semuanya, Allah sudah berikan kekuatan untuk menghadapi berbagai macam kegelisahan hidup. 2 Korintus 5 ayat 6. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Apa yang diajarkan? Allah telah mempersiapkan roh. Allah mempersiapkan Roh Kudus kepada kita untuk mengalahkan berbagai macam kegelisahan hidup. Hebat kan Tuhan kita? Maka jangan lari dari Tuhan. Mari kita makin mendekat kepada Tuhan supaya kita dapat lebih kenal. Ternyata Tuhan kita ini Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tahu di kemah itu banyak kegelisahan hidup. Di kemah itu tidak nyaman. Di kemah itu segala sesuatunya tidak seperti yang terencana. Tetapi melalui roh yang diberikan Allah ini, maka kekuatan, kasih karunia, dan lain sebagainya sudah disiapkan untuk menanggulangi berbagai macam ketidaknyamanan hidup itu. Lalu kalau kita berhasil mengalahkan ketidaknyamanan itu, kita balik menikmati sukacita. Di perkemahan tidak ada yang lain. Sukacita, sukacita, dan sukacita. Selain itu, Allah sudah memberikan kartu jaminan. Untuk menghadapi segala perubahan itu ada kartu jaminan. Supaya ketenangan itu ada pada kita. Satu contoh, kalau Bapak Ibu membeli motor baru, itu ada kartu jaminannya. Kartu jaminan ini berguna untuk apa? Kalau ada ketidaknyamanan motor kita bawa kepada dealernya dan kita tunjukkan kartu jaminannya, maka dealer itu akan menservis segalanya supaya jadi nyaman. Hidup kita sama. Ya, ketidaknyamanan, ketidakpuasan, gelombang dunia, sakit penyakit, kekurangan. Ingat, Allah siapkan kartu jaminan untuk kita. Nah, mari kita lanjutkan. 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Nah, jadi tujuan Allah menempatkan kita di kemah. Tujuan Allah memberikan rohnya. Tujuan Allah memberikan jaminannya ini supaya kita tetap jadi saksinya Tuhan dengan hidup berkenan kepada Allah. Jadi sukacita kita tampilkan dan kita ini harus hidup berkenan kepada Allah.
Karena kalau tidak, setan itu gampang memutar balik. Hidup di dunia ini yang penting seneng, yang penting seneng, yang penting seneng. Dan kesenangan yang ditiupkan oleh setan itu kesenangan yang menghancurkan. Yang seneng minum, minum terus. Yang seneng keluar rumah, lalu main dengan orang lain, ya terus diteruskan. Yang penting seneng. Padahal kemah yang Tuhan berikan pada kita ini selain untuk senang diri sendiri, senang untuk keluarga, senang untuk pekerjaan, senang untuk yang lain. Maka dituntut untuk hidup berkenan kepada Allah. Jadi hidup berkenan itu tandanya kalau kita anak Allah. Senangnya kita senang karena Allah, bukan senang karena ego kita. Oleh sebab itu Allah mengajarkan kepada kita Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Wah, cukup banyak. Apanya yang cukup banyak? Hal-hal yang harus kita buang. Hal-hal yang harus kita mengerti lalu kita buang. Nah, orang yang tabah harus mau hidup dipimpin oleh roh. Jadi Allah memberikan rohnya kepada kita, kita dipimpin. Dan ciri orang yang dipimpin roh adalah orang yang berani membuang. Apa yang dibuang? Percabulan. Jelaskan? Lalu hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, mementingkan diri sendiri, dan roh pemecah belah. Buang. Ya, memang tidak gampang, tapi hidup yang berkenan ini adalah hidup yang membuang ini. Bagaimana mengatakan hidup yang berkenan, kita masih suka dalam percabulan? Bagaimana kita dapat hidup yang berkenan, kita masih menyimpan kebencian? Bagaimana kita mengatakan saya ini di kemah untuk bersuka cita, tetapi kenyataannya kita masih hidup dengan iri hati? Maka dengan tegas Tuhan katakan, supaya hidup di dalam kemahmu, kamu harus tabah. Tabah apa? Tabah dalam menghadapi goncangan-goncangan dalam membuang sifat-sifat yang tidak benar ini. Tabah kuat. Walaupun hal yang kita buang ini bukan hal yang enteng. Tetapi ingat, sebelum kita membuang, Allah sudah memberikan roh untuk memimpin hidup kita. Dan kalau kita dipimpin oleh roh, maka lancar kita membuang segala hal yang tidak masuk dalam daftar hidup di perkemahan sukacita bersama dengan Allah. Maka tugas kita hari ini
periksa hidup kita. Sehingga kita tidak setengah-setengah. Ya hidup untuk Allah, ya hidup untuk dunia. Tuhan harus tarik garis tegas. Kalau kamu kepengen sukacita bersama dengan Allah, buang roh-roh dunia. Tetapi kalau kamu ingin mengikuti dunia, ya tidak perlu kita mengatakan aku sebagai anak Allah. Karena hari-hari ini Tuhan menuntut ketegasan bagi kita. Allah siapkan rohnya untuk memimpin kita. Allah memberikan kepada kita ketabahan yang luar biasa. Karena di perjalanan hidup kita, di tengah sukacita kita, gelombang dunia mengancam kita. Maka mari kita hidup tabah. Walaupun gelombang dunia silih berganti, tabah. Tuhan berikan roh pada kita. Tabah, Tuhan memimpin hidup kita. Tabah, karena sukacita yang kita miliki adalah sukacita bersama dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang memberi kesempatan pada kami terus melangkah maju, meninggalkan dunia, dan kami menikmati kebersamaan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita selesai, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa COVID-19 sudah bebas dari Indonesia. Mari kita bersyukur. Kebijakan pemerintah luar biasa. Mari kita bersyukur. Yang kedua, doakan agar ibadah online tetap jalan. Dengan cara setiap kita mengikuti ibadah online, like, komen, dan share. 3 hal ini yang harus kita kerjakan. Doakan agar kru tetap sehat. Doakan agar alat-alat tetap awet. Sehingga ibadah online menjadi ibadah yang menjamu saudara-saudara kita di luaran sana. Penginjilan terjadi dengan adanya ibadah online. Ibadah onsite itu sudah ada. Dengan jadwal minggu pagi jam 7 itu anak sekolah minggu. Jam 9 itu ibadah umum. Sesudah ibadah umum ada ibadah muda remaja. Lalu yang kedua ada ibadah pendalaman Alkitab Selasa jam 6 sore. Ibadah permata dan ibadah cabang Jumat jam 6 sore. Mari bagi Bapak Ibu yang belum ikut aktivitas gereja, yuk kita ikut supaya gereja makin ramai dan dapat memenangkan jiwa. Mari kita tunduk kepala, kita akan akhiri ibadah kita. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin kami untuk memuji memuliakan Allah. Engkau memberkati ibadah kami. Sekarang Bapa, kami bersatu hati, berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami, terlebih Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Bapak berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, berkati dengan hikmat-Mu di dalam memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk melaksanakan segala tugas-tugasnya. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan instruksi dari presiden agar negara kami aman karena Engkau memberkati. TNI, Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau izinkan kami
untuk berkumpul dalam online. Iman kami satukan. Kami berdoa untuk Octavianus Indrawijaya. Mohon belas kasihan, kirimkan organ tubuh yang baru sehingga Hendra dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara, dapat bersaksi tentang hebatnya Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Ibu Gito, beri kekuatan pada kakinya sehingga Ibu Gito dapat berjalan, dapat mengikuti kegiatan-kegiatan dengan baik. Kami berdoa untuk saudara kami Tuhan, saudari kami Arin yang ada tumor di dada dan kerapuan tulang, jamah sehingga sehat dapat menikmati berkat-berkat-Mu. Kami berdoa untuk Pak Tris, Kau juga jamah berikan kesehatan yang sempurna sehingga Pak Tris dapat mengikuti ibadah dengan baik. Kami berdoa untuk Ibu Rukiah yang pusing, Kau juga jamah sehingga Ibu Rukiah disembuhkan. Kami berdoa untuk Ibu Linda dosen, Ibu Setio Purnomo yang kakinya sakit dan sesek, jamah sehingga mereka disembuhkan. Kami berdoa untuk Richard yang akan memperpanjang visa studinya. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah berikan belas kasihan-Mu. Mereka telah Kau jamah dengan kesembuhan. Mereka telah Kau jamah permohonan doanya. Kami bersyukur Kau telah jamah Pak Gito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Bapak Sriyono, Ibu Petrus Sutrisno. Berikan kesembuhan total. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan jamah, Tuhan urapi dan berkati kami. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu dan nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkat untuk engkau. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.